Saudara, media sosial viral dengan video dugaan praktik pungutan liar di Samsat Magetan, Jawa Timur. Oknum petugas Samsat meminta uang Rp400.000 untuk mengurus kehilangan STNK motor. Yang beredar memperlihatkan sopir truk dimintai uang lebih dari 7 kali. Pemuda setempat berdiri oleh lurah di Penjaringan, Jakarta jadi sorotan dari anggota DPR Republik Indonesia. Laporan adanya pungli, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM meminta selama proses pemeriksaan kepala Pungutan liar atau pungli sering menjadi pembicaraan publik. Hal ini juga terjadi di daerah Karawang, tepatnya di daerah Bojong, Rengas Dengklok. Oknum-oknum tersebut tidak menyebutkan mereka dari organisasi manapun, dan masyarakat daerah tersebut mengatakan bahwa mereka memang asli preman dari daerah tersebut. Masyarakat daerah tersebut mengatakan bahwa preman tersebut meminta uang secara paksa seperti uang parkir, uang keamanan kepada pedagang, dan juga memalak kepada konsumen pedagang tersebut. Menurut informasi yang kami dapat dari masyarakat sekitar, ada beberapa oknum yang melakukan hal tersebut yang sangat mengganggu. Nah, hal itu mempengaruhi pendapatan, penjualan, serta membuat konsumen tidak nyaman untuk berbelanja di warung tersebut. Awalnya itu hanya ada 2-3 orang yang melakukan pungutan liar karena pendapatan di pekerjaan itu lumayan tinggi dan tidak membutuhkan persyaratan yang terlalu ribet. Jadi banyak beberapa orang yang berbondong-bondong jadi pelaku pungli dibandingkan mencari pekerjaan yang lain. Awalnya sih cuma ada 2-3 orang yang pungli di situ. Memang pendapatan yang lumayan gede kan ya untuk itu, terus jadi banyak tuh preman-preman di sini yang pengen jadi. Dampaknya sangat merugikan karena adanya pungli itu dapat mengurangi pendapatan dari para pedagang, dan juga dampak luasnya itu bisa menghambat perekonomian daerah tersebut, karena jika di daerah tersebut banyak pungli, maka para penanam modal enggan untuk menanamkan modalnya. Sarannya ya pada pemerintah, buatlah suatu badan atau pemberantasan pungli di mana orang-orangnya itu yang bertanggung jawab, maksudnya yang taat akan agama yang dianutnya. Beberapa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memberantas pungutan liar. Yang pertama dari pemerintah pusat itu ada peraturan pemerintah tentang pelayanan publik di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur standar pelayanan publik untuk mengurangi potensi pungutan liar. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi serta penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar. Yang ketiga, pengembangan sistem pelayanan publik berbasis elektronik yaitu e-government untuk meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan masyarakat yang dapat memicu pungutan liar. Yang pertama dari tingkat daerah, ada beberapa daerah mengeluarkan perda khusus yang mengatur sanksi dan mekanisme pengawasan terhadap pungutan liar di wilayah mereka. Yang kedua, membuat program edukasi kepada masyarakat dan pegawai pemerintah daerah mengenai bahaya dan dampak negatif pungutan liar serta cara melaporkannya. Yang ketiga, mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat serta transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Membuat peraturan daerah Perda tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri dan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan atas ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi. Yang kedua yaitu menangkap pelaku pungli dan melaporkan ke pihak kepolisian lalu diberi sanksi. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk menangkap pungli, yang pertama adalah dengan cara membentuk satgas yang tujuannya untuk mengurangi atau bahkan menghapus praktik pungli yang merugikan masyarakat dan merusak citra lembaga pemerintah. Lalu diadakannya penindakan tegas kepada pelaku pungli dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua adalah penggunaan teknologi seperti CCTV yang dipasang di tempat-tempat yang rawan pungli seperti terminal dan pasar. Lalu bukti rekaman CCTV dapat dijadikan bukti kuat dalam proses penindakan hukum terhadap pelaku pungli. Yang ketiga yaitu mengumpulkan bukti pelaku pungli, seperti dalam bentuk rekaman video, saksi mata, atau dokumen pendukung. Proses pengumpulan bukti harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keaslian bukti yang dikumpulkan dan hindari tindakan yang bisa merusak bukti atau membuat bukti tidak dapat diterima di pengadilan nanti. Yang keempat yaitu setelah bukti terkumpul, langkah selanjutnya adalah melaporkan tindakan pungli kepada pihak yang berwajib, seperti pada pihak kepolisian atau lembaga anti korupsi, dengan menyerahkan bukti-bukti yang sudah ada. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pungli dapat ditindaklanjuti secara hukum dan pelakunya dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberanian dan ketelitian dalam mengumpulkan serta menyerahkan bukti sangat penting untuk keberhasilan dalam proses penangkapan pelaku pungli tersebut.